Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 3 tema 2 ya, subtema 3 menyayangi tumbuhan. Di pembelajaran 6 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Di halaman 146 sampai dengan 154 ya. Dan adik-adik untuk melihat video pembelajaran lainnya bisa cek di kolom deskripsi seperti ini. Nanti adik-adik kelas berapa, dicari kelasnya. Misalnya kelas 3, nah ini nanti diklik, itu akan muncul playlist-playlist mulai dari tema 1 sampai tema 8 ya. Dipilih adik-adik mau lihat tema berapa. Nanti akan muncul video-videonya berurutan dari halaman terkecil. Atau di sebelah kanan sini juga bisa adik-adik diklik juga nanti akan muncul playlist di tema ini dan juga video rekomendasi lainnya di tema ini. Nah, kita mulai ya adik-adik. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Rajin banget ya Benny adik-adik. Adik-adik sudah bantu ibu dan ayah apa nih di rumah? Ya, harus sering-sering bantu ibu dan ayah ya. Lalu selanjutnya, Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah ya. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Nah, adik-adik bagaimana nih kalau persiapan ke sekolah? Lebih baik persiapkannya di malam hari ya sebelum tidur ya atau di sore hari lah setelah adik-adik mandi ya itu sudah selesai belajar dimasukkan semuanya supaya apa? Supaya pagi-pagi adik-adik tinggal sarapan, mandi, bersiap dan berangkat. Jadi nggak ada yang ketinggalan, ya nggak buru-buru gitu ya adik-adik. Nah, kemudian ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Ini tugas kepala keluarga adik-adik untuk mencari nafkah. Kemudian setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan Ibu Beni setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu Ibu Beni menyetrika pakaian. Nah, sekarang tuliskan tugas anggota keluarga Beni berdasarkan perannya di keluarga ya adik-adik. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Karina akan mencari dulu ke sini. Kita besarkan dulu aja ya. Nah, ini dia. Jadi, apa namanya ayah tadi di bacaan ini adalah mencari nafkah, lalu mengantar Beni ke sekolah. Ibu menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Kemudian menyiram tanaman, tugas Beni, dan menyiapkan peralatan sekolah ke dalam tas. Ya, ini ya adik-adik ya, sudah dibuatkan tabelnya. Nah, sekarang Kak Rina kecilkan dulu karena kita mau lanjut. Nah, selanjutnya ceritakan pengalamanmu melakukan satu tugas di rumah yang dilakukan bersama-sama ya. Karina akan contohkan di sini. Pada suatu hari, saya bersama keluarga saya bersama-sama melakukan kegiatan bergotong royong membersihkan rumah. Pada saat itu yang ikut serta adalah ayah, ibu, kakak, adik, dan saya, serta nenek dan kakek. Ayah bertugas membersihkan halaman rumah. Kakek bertugas memotong rumput, nenek bertugas menyiram bunga-bunga yang ada di halaman. Ibu dan saya bertugas membersihkan rumah. Kakak bertugas membantu ayah membersihkan halaman. Dan adik bertugas mengelap kaca jendela. Nah, adik-adik nanti buat sesuai kalimat adik-adik sendiri ya. Dan juga kegiatan adik-adik di rumah. Ya, ini contohnya. Nah, kita lanjut. Benny anak yang rajin. Ia selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Setelah menyiram tanaman, Benny mengulang pelajaran di sekolah. Kita belajar bersama Benny yuk adik-adik. Nah, ini ada buat garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini ya. Nah, kita akan memulai. Karina akan buatkan garis bilangannya dulu ya adik-adik.
Nah, ini dia ya adik-adik sudah Karina buatkan untuk garis bilangannya. Sekarang kita akan mulai dengan nomor 1. Panjang helai daun rambutan 8 cm, panjang daun rambutan lainnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun rambutan? Kita jawab di sebelah kanan sini ya. Berarti yang pertama nah ini ada kurang nolnya ya, nolnya di sini. Nah, kita akan mulai dari sini ke angka 8. Seperti ini, 8 ditambah 8 ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di angka 16 yang kedua. Nah, seperti ini. Lalu hasilnya kita tarik garis dari 0 sampai 16. Berarti hasilnya adalah 16 ya. Yang nomor 2. Beni mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Beni memegang daun jeruk yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Kita akan mulai dari nomor 2 sini ya. 4 ditambah 3 ya adik-adik. 4 dari 0, 4 ke sini. Ditambah 3, 1, 2, 3 ke sini. Sama dengan 7 ya. Lalu nomor 3. 0. Nomor 3, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut adik-adik? Jadi 10 ditambah 5 ya. Nah, kita tarik dulu ini dari 0 ke angka 10 seperti ini. Dan 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dari 10 ke angka 15. Nah, jadi hasilnya adalah 15. Ya. Sekarang yang nomor 4. Lani mengukur 2 batang ranting panjangnya 9 cm dan 10 cm. Berapakah panjang kedua ranting tersebut? Kita tambahkan 9 ditambah 10. Nah, kita mulai dari 0 ke angka 9 dulu. Lalu berikutnya 10. Kita ambil 10 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari 9 lanjut ke 19. Jadi ini 9, ini 10. Lalu hasilnya seperti ini. Jadi 19 ya. Nah, sekarang nomor 5. Panjang daun sirih 7 cm. Panjang daun sirih berikutnya 9 cm. Jadi 7 ditambah 9 ya. Nah, seperti ini. Ke angka 7 yang pertama. Lalu ke 9-nya kita ambil langkahnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang berikutnya 7 sampai 16. Jadi 7 ditambah 9 sama dengan 16 ya adik-adik. Karena ini kalau kita tarik garisnya jumlahnya 16. Ya. Berikutnya ini ada perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga bermacam-macam. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak seperti ini ya. Ini makin lama biasanya akan menjadi kuning atau oranye semua. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu, ya. Nah, saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot terbawa air. Pembumbunan dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Lalu pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanaman. Nah, pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin ya. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang.
Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Nah, sekarang kita lengkapi teka-teki silang ini ya adik-adik berdasarkan teks bacaan tadi. Nah, ini akan Kak Rina bantu ya adik-adik ya untuk menjawabkan mulai dari yang pertama. Nah, ini adalah hijau. Ya, kita mendatar dulu ya. Lalu ini lalat buah. Lalu yang nomor 4 berikutnya adalah codot. Kemudian berikutnya ini yang ke-8 adalah bulat. Lalu ini penyiangan. Penyiangan. Nah, kemudian sekarang kita menurun ya, mulai dari yang kedua. Nah, ini tuh anorganik. Sekarang habis nomor 2, nomor 5. Nomor 5 itu adalah kebun. Kemudian habis 5 apa nih? 6 ya. 6 itu pupuk. Lalu 7. Nomor 7 itu adalah manis. Terakhir nomor 9 ya, air. Ini miring air. Ya. Nah, ini sudah ya adik-adik sudah terjawab semuanya. Sekarang kita lanjut yuk. Nah, ini ini tadi ada pertanyaannya nih, Karina lupa lihat nih, ya. Ya. Nah, kemudian lakukan wawancara dengan seseorang yang memahami cara merawat tanaman ya atau narasumber. Nah, pilih satu jenis tanaman untuk kalian gali informasinya tentang perawatannya. Lalu buat pertanyaan dulu ya. Nah, ini Karina sudah buatkan laporannya. Wawancaranya adalah Kenzi, narasumbernya Pak Anto. Nah, daftar pertanyaannya ini ya. Apa nama tanaman itu? Kemudian kapan perawatan tanaman belimbing dilakukan? Siapa yang bertugas merawat tanaman belimbing? Kemudian mengapa perawatan tanaman belimbing perlu dilakukan? Kemudian bagaimana cara merawat tanaman itu? Nah, isi percakapannya seperti ini ya adik-adik. Kita lihat di sini. Nah, kata Kenzi, permisi Pak, Bapak sedang apa? Ya. Lalu kata Pak Anto, saya sedang merawat tanaman. Lalu, kalau saya boleh tahu tanaman apa itu Pak? Ini tanaman pohon belimbing. Nah, bagaimana cara merawat tanaman itu? Caranya cukup mudah dengan menyirami tanaman itu dengan air. Ya, memberi pupuk secukupnya dan menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari agar tanaman tersebut dapat berfotosintesis dan menghasilkan buah belimbing. Lalu kata Kenzi lagi, tanya Kenzi, kapan perawatan tanaman belimbing dilakukan, Pak? Jawab Pak Anto, Bapak biasanya melakukan perawatan dengan menyiram tanaman belimbing madu Anda setiap hari. Ya. Lalu terutama pada awal masa tanam dengan air bersih minimal 1 kali sehari. Apabila tanaman sudah dewasa, Anda tidak perlu lagi sering-sering menyiraminya kecuali cuaca sangat panas dan kering. Mengapa perawatan tanaman belimbing perlu dilakukan? Karena agar tanaman menjadi subur dan bebas dari hama dan tanaman liar. Lalu tanya Kenzi lagi, siapa yang bertugas merawat tanaman belimbing, Pak? Yang bertugas merawat tanaman belimbing ini saya sendiri. Terkadang anak saya juga ikut membantu melakukan perawatan. Nah, kata Kenzi, terima kasih atas infonya Pak Anto. Sama-sama adik. Nah, itu ya. Nanti disampaikan hasil wawancaranya di depan kelas ya adik-adik ya. Pembelajarannya sudah selesai nih adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!